Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di pertemuan hari ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, dan masih diberikan kebahagiaan. Semoga apa yang dihadiahkan kepada kita, apa yang diberikan kepada kita, kita mampu untuk mensyukuri sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marilah teman-teman mahasiswa, kita selalu sholawat ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan sholawat-sholawat yang kita hadiahkan, semoga kita diakui sebagai umatnya dan nanti kita diberikan syafaat di hari kiamat oleh beliau. Amin Allahumma amin. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, di pertemuan kali ini kita akan membahas analisis regresi dan korelasi sederhana. Jadi di dalam regresi itu ada dua, ya, korelasi pun ada dua, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Mari kita bahas untuk pertemuan hari ini adalah analisis regresi sederhana dan korelasi sederhana. Nanti kita akan coba untuk sedikit memahami apa perbedaan antara regresi dan korelasi, dan kita akan mencoba untuk mengolah data, baik data sekunder maupun data kuesioner dengan menggunakan SPSS. Ya. Pengertiannya di sini ada perbedaan pengertian antara regresi sederhana sama korelasi sederhana. Secara sekilas mungkin antara regresi dan korelasi dianggap sama, tapi di sini berbeda, teman-teman, ya, berbeda. Kita coba untuk memahami satu persatu di sini. Yang pertama, regresi sederhana. Studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Variabel bebas mungkin teman-teman sudah tahu bahwa sebutan nama lainnya adalah variabel independen. Kalau variabel tidak bebas, sebutan lainnya adalah variabel dependen. Atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, dan variabel tidak bebas adalah variabel yang dipengaruhi. Maksudnya di sini adalah variabel bebas di sini dia bebas, mau dinaikkan mau diturunkan. Ya, seandainya ini data sekunder, ya, mau dinaikkan mau diturunkan dia bebas. Tapi nilai dari variabel tidak bebas itu dia tergantung dari nilai variabel bebas tersebut. Jadi variabel tidak bebas dia akan muncul apabila variabel bebasnya sudah diketahui. Nah, ini biasanya untuk memprediksi sesuatu di masa yang akan datang, bisa seperti itu. Ya. Kemudian dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas, ya, di bawah disampaikan seperti itu, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa variabel tidak bebas ini nanti bisa diramalkan dengan variabel bebas, tapi dengan ada syaratnya, yaitu ada data-data historis dari variabel bebas tersebut. Variabel tidak bebas pun juga ada data historis. Jadi antara kedua data ini coba dikolaborasikan, dipengaruhkan, sehingga nanti akan muncul persamaan regresinya. Atau mengetahui pengaruh positif atau negatif antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi nanti kita akan melihat dari hasil persamaan tersebut apakah variabel tidak bebas atau variabel independen tersebut, atau bisa disimpulkan variabel X, mempengaruhi terhadap variabel dependen atau variabel tidak bebas. Pengaruhnya apakah positif atau negatif? Pengaruh positif di sini maksudnya itu adalah pengaruh yang searah, mempunyai pengaruh yang searah. Maksudnya kalau X naik, Y juga naik, X turun, Y juga turun. Itu adalah pengaruh positif. Beda kalau pengaruh negatif. Pengaruh negatif di sini adalah arah terbalik.
ya, arah terbalik, yaitu antara apabila X naik, X dinaikkan, malah akan mempengaruhi dari Z itu mengalami penurunan. Ya. Kebalikannya, apabila pengaruh X-nya itu diturunkan, Z malah naik. Apa ada Pak seperti itu? Ada. Ada ini adalah hasil teori-teori ini diperoleh dari hasil pengamatan, dari hasil penelitian. Kenapa ditemukan teori ada positif atau negatif? Berarti di dunia pun juga ada. Hasilnya adalah ilmu ini, ya, hasilnya ilmu ini. Misalkan ada salah satu variabel atau ada tidak variabel yang mempengaruhi positif dan negatif apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya ada, misalkan kedisiplinan akan ditingkatkan, belum tentu akan meningkatkan dari kinerja karyawan, karena pastinya ada karyawan yang tidak suka untuk diamati, disiplin, diawasi dan lain sebagainya. Ada juga pengaruhnya positif. Nah, misalkan dalam kondisi pelatihan militer, misalkan orang militer itu kan orang-orang disiplin, ya, orang-orang disiplin. Kalau dia semakin diawasi, semakin disiplin, dia akan berlatih sungguh-sungguh dan akan menghasilkan tentara-tentara yang disiplin, kan gitu. Jadi semakin naik, Z juga akan semakin naik. Ya, inilah. Jadi analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh, untuk menganalisis pengaruh antara X dan Z, antara X terhadap Z, antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, apakah pengaruh tersebut positif atau negatif. Nah, kemudian kita lihat dari pengertian korelasi sederhana. Korelasi sederhana di sini merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel. Kalau hubungan di sini, ya, misalkan jenengan punya hubungan dengan kekasih jenengan, ya, itu kan ada hubungan timbal balik di sini. Hubungan timbal balik, di saat satu tidak punya jenengan memberi, di saat gantian yang satu tidak punya gantian memberi. Jadi hubungan ini hubungan timbal balik. Jadi kalau korelasi timbal balik. X bisa mempengaruhi Z, Z juga bisa mempengaruhi X. Nah, gitu. Dari hubungan ini hubungan timbal balik. Ini digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan. Nah, kekuatan atau kelemahan. Kalau saya gambarkan dengan sifat manusia, misalkan antara si A sama si B, ya, walaupun dia berpacaran, misalkan chemistry-nya bagaimana, maksudnya sifat-sifat kesamaannya ini bagaimana. Nah, jadi berapa persen sifat-sifat kesamaannya, seperti itu. Jadi antara A dan si B dilihat dari sifat-sifatnya. Kalau dia sifatnya semakin kuat, berarti dia bisa lanjut ke jenjang pernikahan. Kalau dia tidak semakin kuat, berarti akan putus di tengah jalan, seperti itu. Gambaran seperti itu. Tapi kalau Z kan beda. Bagaimana si A bisa mempengaruhi Z? Nah, beda seperti itu. A bagaimana mempengaruhi Y sehingga Z nanti akan bertepuk lutut di A, gitu. Kemudian analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Jadi dikatakan antar variabel, yaitu timbal balik, ya, timbal balik, gitu ya. Nanti akan kita perjelas dengan contoh-contohnya, apakah nilainya juga beda. Pastinya beda, nanti coba kita lihat nanti, ya. Oke. Kita lanjutkan di sini. Perbedaan lagi antara regresi dan korelasi. Banyak perbedaan, silahkan jenengan nanti cari di googling, di buku-buku dan lain sebagainya. Ini saya sampaikan beberapa perbedaannya. Untuk regresi akan menganalisis besar pengaruh. Korelasi menganalisis tingkat hubungan, kuat atau lemah. Kalau regresi menganalisis besar pengaruh positif atau negatif. Kemudian bersifat kausal, sebab akibat. Bersifat sebab akibat.
Artinya suatu contohnya prestasi belajar akan meningkat diakibatkan karena rajin belajar. Contohnya seperti itu. Boleh tidak bersifat kausal. Kalau ini boleh tidak bersifat kausal. Jadi sifatnya tidak mempengaruhi, tapi hubungan tadi ya, hubungan kuat dan lemahnya tadi. Kemudian ya contohnya bagaimana ya? Contohnya kalau apa antara dua variabel ini tidak ya saling memberi itu kalau dicontohkan ini kedudukannya harus sama. Misalkan kedudukannya harus sama, misalkan produk sama promosi. Produk sama promosi. Bagaimana produk mempunyai kekuatan terhadap promosi yang dilakukan. Begitu juga promosi yang dilakukan itu akan mempengaruhi produk yang akan dibuat. Nah, seperti itu. Jadi posisinya sama dan ini mempunyai hubungan kuat ya antara promosi dengan produk, seperti itu. Harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Oke ya, regresi harus ada variabel bebas dan variabel terikat karena sebab akibat. Ini tidak harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas semua boleh. Seperti tadi saya contohkan produk sama promosi seperti itu. Kemudian menghasilkan persamaan regresi. Kalau ini menghasilkan koefisien korelasi, bukan korelasi regresi ya. Maaf. Ini koefisien regresi. Nah, koefisien korelasi, nilai korelasi. Kalau ini akan persamaan regresi. Oke. Perbedaan yang lain juga. Nah, di sini hampir sama ya, hampir sama. Regresi menunjukkan hubungan pengaruh, korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Saya yakin dengan saya memunculkan 3 slide tadi teman-teman sudah bisa memahami apa perbedaan antara regresi dan korelasi. Ini rumusnya juga beda-beda, rumus untuk regresi, rumus untuk korelasi. Jadi kalau menghitung rumus sementara bolehlah, mungkin kapan-kapan kita coba kalau ada pertemuan luring. Tapi kali ini akan saya sampaikan untuk yang SPSS saja supaya cepat ya gitu. Kemudian istilah dan notasi variabel dalam regresi. Kalau di ada variabel Y, yaitu variabel tergantung. Orang mengatakan dependent variabel, variabel yang dijelaskan explain variabel, variabel yang diramalkan predictant, variabel yang diregresi ya. Ini adalah nama lain. X variabel bebas, variabel yang menjelaskan, variabel peramal, variabel yang meregres, variabel perangsang. Nah, oke. Sedangkan ini yang korelasi. Oke. Kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Z apabila dapat dinyatakan dengan fungsi linear paling tidak mendekati itu linear garis ini ya, garis ya, linear itu diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi ini paling sedikit min 1 dan paling besar adalah 1 positif. Jadi nilai korelasi itu antara min 1 dan 1. Tidak ada melebihi 1, tidak ada, karena ini nanti nilainya persentase enggak. Jadi desimal tapi paling tinggi adalah nilai 1 dan min 1. Semakin dia mendekati angka 1 atau min 1, dia hubungannya akan semakin kuat, tapi kuatnya positif atau negatif. Nah, gitu. Kita lihat gambar di sini. Semakin mendekati angka 0, dia akan semakin lemah. Jadi hubungannya lemah. Kalau hubungannya lemah gimana? Teruskan atau enggak? Ya tidak usah, gitu ya. Jika R-nya positif, hubungan X dan Y sempurna dan positif. Jika min 1 sempurna dan negatif. Nah, gitu. Ini juga sebaliknya, sangat kuat dan positif kalau mendekati ke 1. Kalau mendekati, kalau 1 itu sepertinya tidak mungkin ya, tidak mungkin. Tapi yang mungkin ya, yang bawah ini, hubungan sangat kuat dan positif, sangat lemah dan negatif. Oke.
Ini contoh kriteria korelasi yang lain juga. Nah, tidak ada korelasi kalau 0 sampai min 0,5, korelasi lemah, korelasi sedang, korelasi kuat, korelasi sempurna. Silakan nanti apa itu cari referensi yang lain, boleh silahkan. Kalau regresi disimpulkan beta, kalau korelasi disimpulkan rho. Kalau di SPSS muncul huruf B saja, beta B. Kalau di SPSS munculnya R ya, R. Itu menunjukkan rho korelasi. Kemudian contoh penerapan di sini. Ini saya contohkan beberapa judul yang kalau judul regresi bagaimana, kalau judul yang korelasi bagaimana. Tetapi untuk yang korelasi mungkin sementara di Fakultas Ekonomi itu tidak digunakan karena lingkupnya kecil ya, lingkupnya kecil, dia hanya hubungan saja. Tapi kalau regresi ini yang masih dipakai ya, dipakai. Misalkan di sini judulnya adalah analisis pengaruh, atau kadang dibalik analisis analisis tinggi anak yang dipengaruhi oleh tinggi orang tua, boleh dibulak balik seperti itu. Tapi di sini yang penting di sini ada hubungan, di sini yang korelasi ada yang korelasi ada hubungan, yang regresi ada pengaruh. Dan di sini antara variabel X dan variabel Y akan dipisah dengan kata terhadap. Ya, tapi kalau ini antara variabel dipisah dengan kata dengan. Oke ya, dengan terhadap, dengan terhadap ya. Yang penting setiap melihat judul jangan harus bisa mengetahui bahwa ini menggunakan alat analisis apa, regresi atau korelasi. Ini mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Itu ya, harus bisa membedakan dengan melihat sebuah judul. Contoh kasus di sini. Seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Watergul. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Oke. Jadi ada permasalahan tersebut, bisa dibuat sebuah judul. Ya, bisa dibuat sebuah judul, bisa ditentukan mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Ya, ini kasus ini. Jadi bisa jenengan buat sebuah judul pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kemudian hipotesisnya terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Jadi teman-teman di dalam penelitian itu keempat ini harus sinkron ya. Keempat ini harus sinkron antara judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis. Nah, dilihat. Jadi kalau jenengan sudah mengetahui judulnya jenengan dengan pasti, sudah anda kalau ditanya rumusan masalahmu apa bisa menjawab, tujuan penelitianmu apa sudah bisa menjawab, hipotesismu apa sudah bisa menjawab. Nah, itu. Jadi keempat ini harus sinkron. Nah, oke. Latihan regresi. Oke, ini contoh output SPSS. Nanti dari data ini kita coba untuk mengolah dengan menganalisis, menghitung dengan SPSS. Ini output sudah ada. Kita mencoba untuk mendeskripsikan di sini ya. Dari output SPSS tersebut diketahui besarnya nilai R. Kita cari nilai R di sini. Jadi output SPSS tidak semua angka digunakan. Ya, tidak semua angka digunakan. Dicari angka-angka yang digunakan saja. Jadi tidak semua angka harus dibaca. Itu. Dari output SPSS tersebut diketahui besarnya nilai korelasi. Kita lihat R. Nah, R di sini R adalah 0,850. Jadi cara bacanya walaupun di output SPSS titik 850, cara bacanya 0,850 atau 0,850. Berarti hubungan biaya promosi dengan penjualan adalah kuat erat karena nilainya di antara 0,8 sampai 1. Jadi kita menggunakan kriteria yang tadi ya. Kita menggunakan kriteria yang ini. Mana? Ini ya. Korelasi kuat dan erat. Nah, gitu. Jadi kita dasarnya ya harus itu ya. Harus korelasi atau kriteria itu. Jadi kita bisa mengatakan erat dan kuat. Nah,
Kemudian untuk yang regresi, tadi nilai korelasi disebutkan di sini. Untuk analisis regresi didapat persamaan Y sama dengan 9,143 ditambah 0,684 X1. Jadi kalau melihat persamaan regresi semula, ini belum ada ya. Y sama dengan A plus BX. Ya, B. Di sini ada B, BX, BX. Nah, X1 menunjukkan biaya promosi. Untuk A-nya adalah konstanta ya, Y sama dengan A plus BX, berarti konstantanya adalah 9,143. Artinya apa? Biaya promosi mempunyai pengaruh positif karena di sini outputnya positif. Kalau negatif di sini akan muncul negatif, teman-teman ya. Akan muncul negatif. Kemudian apabila biaya promosi dinaikkan, ini karena pengaruh positif, dinaikkan sebesar berapa? 1 juta, maka biaya promosi akan naik sebesar 645.000. Nah, ini X diganti angka 1 juta, Y akan tambah berapa? Nah, gitu. Berarti 1 juta kali 600 0,643 ketemu 643.000. Jadi omset penjualan menjadi 9.786 didapat dari 915 ditambah 64.000 ya, 914. Jadi ini ribuan ya, tadi datanya adalah ribuan. Nah, 9 menjadi 97. Nah, gitu. Oke ya. Jadi bisa dimengerti ini contohnya. Oke, kita akan melakukan olah data di sini. Ya, olah data. Di sini saya sudah sajikan beberapa data untuk mengolah di SPSS. Ada data tadi, data kecil ini, buktinya akan saya olah juga di sini. Oke, ini sudah saya sajikan data sekunder, ada data kuesioner juga ada. Oke. Ya, kita coba untuk data yang ini dulu ya, data yang ini dulu. Yang di copy adalah angkanya saja. Ya, angkanya saja. Tidak usah variabel X, Y, tidak usah. Ya, kita masukkan di data view. Nah, tadi variabelnya apa? Variabelnya dia promosi dan omset penjualan. Kita tulis di sini X Y. Dia promosi, ini omset penjualan. Ini harus ditulis supaya nanti outputnya keluar nama dari variabel X dan Y di sini. Kemudian data sudah siap, variabel sudah dikasih identitasnya masing-masing. Kita lakukan analisis, pakainya regresi. Jadi teman-teman analisis korelasi dan regresi ini bisa muncul bersamaan, tidak usah satu-satu. Kalau mau satu-satu silakan analisis korelasi pakainya ini ya, pakainya ini boleh. Ini langsung dimasukkan di sini, oke. Langsung oke, langsung keluar outputnya. Jadi korelasi antara variabel X dan Y berapa gitu ya. Jadi Pearson korelasinya 0,85. Di antara korelasi biaya promosi dengan omset penjualan adalah 0,85. Ini satu, kenapa? Ini karena biaya promosi dikorelasikan dengan biaya promosi itu sendiri. Jadi jadinya nilainya 1. Dirimu dikorelasikan dengan dirimu sendiri. Ya, itu ada 1. Tapi kalau ini omset penjualan dikorelasikan dengan promosi penjualan, keluarnya 0,850. Begitu juga ini sama saja, ini hanya dibulak-balik saja. Ini kalau korelasi.
Jadi sebaiknya bersamaan saja lah, bersamaan saja dengan lewat nilai linear regresi itu sudah muncul semua. Dia promosi masukkan di variabel independen karena dia variabel independen, omset penjualan masukkan di sini karena sebagai variabel dependen. Langsung oke, sudah jadi. Kalau tidak membutuhkan asumsi klasik dan lain sebagainya, kita cukup ya, kita lihat bersama berapa korelasinya 0,8 ya, 0,850 tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di sini nilai regresinya bersama koefisien regresinya 9, untuk konstantanya ada nama konstanta, untuk biaya promosinya 0,684 seperti itu. Oke ya. Saya akan coba lagi ya, boleh ini dihapus, boleh tidak ya. Boleh dihapus, boleh tidak masalah. Ini tidak usah saya hapus, saya ganti data di sini. Ini adalah data promosi penjualan ya, data promosi penjualan, pengaruh biaya promosi, biaya kualitas produk. Kalau ini sudah variabel pengaruh regresi berganda, tapi saya akan ngambil dua saja, kualitas produk dan penjualan. Ini data sekunder, ini dari hasil penelitiannya perusahaan hasil Borneo Mayong Jepara. Oke, saya ambil satu variabel saja, yaitu biaya kualitas produk terhadap penjualan. Kita masukkan di sini. Masukkan di sini saja. Tapi nanti yang dimasukkan kan tidak semua ya. Kasih identitasnya. Ini kalau sama enggak mau dia. Ganti X1, ini Y1. Yang penting kan di sininya. Biaya kualitas produk, kualitas produk sama penjualan, hasil penjualan. Kualitas produk ya, gitu. Data sudah siap, sudah terisi, kita analisis saja. Analisis regresi linear ini dikeluarkan dulu ya, ini juga dikeluarkan ya, dimasukkan gantian ini. Hasil penjualan dimasukkan di dependen, kualitas dimasukkan di independen. Langsung saja oke. Hasilnya gimana? Oke, korelasinya 0,517 dikatakan cukup ya, hubungannya antara biaya kualitas produk dengan hasil penjualan. Koefisien regresinya ini, koefisien regresinya. Jadi biaya kualitas produk artinya kalau di sini di ribuan berapa? 251 juta. Jadi apabila perusahaan itu tidak memperhatikan kualitas dari produknya, itu dia masih bisa menjual 251 juta. Berarti dia sudah mempunyai pangsa pasar yang besar ya. Nah, kualitas sudah tidak diperdulikan lagi oleh konsumen. Konsumen sudah percaya bahwa baik, hanya gitu saja ya, seperti itu. Kemudian biaya kualitas produk mempunyai pengaruh yang positif, jadi perlu ditingkatkan terus. Kualitas produk, untuk bagaimana produk itu menjadi berkualitas, itu harus ditingkatkan lagi supaya penjualannya nanti juga akan meningkat karena dia mempunyai pengaruh positif ya. Ini data sekunder teman-teman, data sekunder. Kemudian kita coba untuk data kuesioner. Kalau data kuesioner itu yang diambil adalah jumlahnya saja ya, jumlahnya saja. Ini saya akan ngambil data penelitian analisis kepuasan pegawai yang dipengaruhi oleh stres, lingkungan kerja, dan beban kerja. Tapi di sini saya akan ngambil yang stres stres. Jadi saya ambil yang stres. Ini respondennya adalah 139. Kita masukkan di sini ya, kita copy paste di sini. Stres. Kemudian kita ambil yang ini, kepuasan pegawai. Stres, orang stres itu semakin puas ya. Jadi kita bisa menjawab setelah diolah ini. Oke, variabel view kita ganti. Ini saya X2, ini Y2. Ini stres sama kepuasan. Stres, kepuasan kerja. Kepuasan kerja.
Oke, data sudah siap ya, yang diolah beda-beda kan. Analisis regresi linear. Oke, ini dikeluarkan lagi. Nah, ini yang dimasukkan stres. Oke, langsung oke saja. Pengaruhnya gimana di sini? Untuk korelasinya kecil sekali ya, kecil sekali 0,286. Jadi sangat lemah di sini. Korelasinya ini terjadi pengaruh yang negatif. Jadi semakin stres, semakin, maksudnya seperti itu. Jadi kalau mendeskripsikan variabel kualitatif seperti ini, itu tidak bisa digunakan angkanya. Seperti yang saya sampaikan di ini, kalau ini naik dia akan dia akan meningkat sebesar ini, tidak bisa ya. Nah, jadi ini untuk variabel kualitatif yang dipakai hanya simbolnya saja ya. Dan konstantanya kalau persamanya sebelumnya pakainya yang beta ini ya, beta ini. Jadi tidak menggunakan yang unstandard koefisien, menggunakan standar dis. Jadi angka yang sudah distandarkan sehingga tidak muncul konstan. Artinya seperti ini. Misalkan stres mempunyai pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Semakin karyawan mengalami tingkat stres yang tinggi, jadi tidak boleh pakai angka ya, tidak boleh memakai angka. Jadi karyawan mengalami stres yang tinggi, dia akan menurunkan, karena negatif ya, dia akan menurunkan kepuasan kerja dari karyawan tersebut. Jadi hanya menunjukkan pengaruh stres terhadap kepuasan kerja, ditujukan nilai min 0,230. Itu artinya stres mempunyai pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Apabila stres mengalami peningkatan, stres seorang karyawan atau semua karyawan mengalami peningkatan, itu akan menurunkan jadi kepuasan kerja dari karyawan tersebut ya. Itu contoh analisis dengan SPSS, baik data sekunder, data primer atau kuesioner, dan bagaimana mendeskripsikan outputnya tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kalau kurang paham silahkan ditanyakan, baik lewat forum diskusi atau WA atau Japri, silakan bebas ya. Dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari penyakit, dari wabah. Semoga kita bisa kembali lagi seperti dulu, normal. Kita bisa selalu bertemu, kita selalu untuk kuliah luring. Amin. Semoga kita diberikan kesehatan, keluarga kita semua diberikan kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.